Bismillahirrahmanirrahim. Aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffar Al-Qahhar Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basitul Khafid Ar-Rafi'ul Mu'izzul Muzillus Sami'ul Basirul Hakamul 'Adl Al-Latiful Khabir Al-Halimul 'Alim Al-Ghafurul Syakur Al-Aliyul Kabir Al-Hafizul Mukin Al-Hasimul Jalil Al-Karim Ar-Rakibul Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'ishul Syahin Al-Haqqul Wakil Al-Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Muhsil Mubdi'ul Mu'in Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum Al-Wajid Al-Majidul Wahidu Ahanus Samad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atlik bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mubdi'un nizamil alam wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa uswatina wa zuhrina wa maulana Muhammad syafi'il anam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam amma ba'd. Janabal mukarramin wal mukarramat, para kiai wabil khusus Akhinal Karim Kiai Haji Muhammad Suhud beserta keluarga yang kami muliakan, teman-teman santri pesantren Putri Usyakil Quran yang berbahagia, yang tercinta dan yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada malam hari ini ditandai dengan guyuran hujan, mudah-mudahan hujan yang membawa kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Habibina wa syafi'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram wa ila habarati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'il arifin wal ulama'il amilin was siddiqin was suhada'i was salihin was-sahabati wat-tabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadiri Al-Jilani wa ila habarati kulli waliyyi wa waliyati lillahi ta'ala fi masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha aynama kanu wa kanal kainu fi ilmihi ta'ala wa halat arwahum khususanil awliya atis'ah alladzina balahuddin bi biladinal Indonesia wa ila hadrati a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fiddin wal fuqaha wal muhaddisin wal qura'i wal mufassirin wal musannifin wal muallifin wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa satidina wa satidhi asatidina, khususan Syekh Imam Nawawi muassis Mahadiriyab wa zawjatahu wa usulahuma wa furu'ahuma wa ila habarati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa ahli wuddina wa wuddi abaina wa zawil huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan mari kita sebutkan kedua orang tua kita masing-masing wa khususan asyik wa khususan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Wa kullu ma'i'in lan utawi saben-saben perkara kang cair dan setiap perkara yang cair. Kharaja kang metu apa kulun, kharaja yang keluar minas sabilaini saking dalan loro, dari dua jalan, iku najisun najis. Setiap perkara yang cair yang keluar dari dua jalan itu najis. Huwa sodikun bil khoriji al mu'tadi kal bauli. Perkara ini meliputi perkara yang keluar yang sudah biasa, seperti halnya darah. Jadi ketika keluar darah dari kubul ataupun dubur, hukumnya najis. Wal qoihi dan nanah, wal ghaiti dan tinja, kotoran. Juga wabin nadiri kadami wal qoi. Tadi salah, maaf. Huwa sadikum bil khoriji al mu'tadi kal bauli. Bukan darah tapi baul. Hal ini meliputi perkara yang keluar yang sudah biasa seperti halnya kencing dan tinja. Jadi kencing, tinja ini, baik dari manusia ataupun dari hewan. Ini, soalnya ada pemahaman yang mengatakan kalau tahinya, tinjanya kerbau itu tidak najis. Nah, ini bukan pemahaman kita. Kalau kita baik hewan ataupun manusia, kotorannya najis. Juga wabin nadiri kadami wal qoi, dan juga perkara yang jarang seperti darah. Darah itu tidak setiap hari keluar, kadang saja. Bagi orang yang sakit ataupun perempuan yang haid. Juga nanah, koi, nanah ini. Illal mania, kejobo mani, kecuali mani. Baik min adamiyin au hayawanin ghairi kalbin wa khinsirin wa ma tawallada minhuma. Au min ahadihima ma'a hayawanin tohirin. Kecuali mani,
kecuali sperma. Jadi kalau mani sperma itu tidak najis, baik dari manusia ataupun hewan, kambing, sapi, domba, selain kalbin wahing zirin, selain anjing dan babi. Kenapa nggak nulis, Mbak? Kenapa nggak nulis yang belakang? Apa buku nggak? Ditulis nanti kalau saya tanya gimana? Kalau saya tanya satu-satu nanti suruh menerangkan. Nah, ditulis. Selain anjing dan babi. Selain maninya anjing dan babi. Jadi kalau maninya anjing, babi hukumnya najis. Najis apa? Mukhalladhah. Ataupun dari dan juga anak keturunannya. Dan juga anak keturunannya anjing dan babi. Omin ahadima ma'a hayawanin tohirin, ataupun dari salah satunya. Yang kawin bareng dengan hewan yang suci. Misalnya ada anjing nikah dengan domba, ini maka anaknya itu najis, maninya juga najis. Wa kharaja bil ma'i adud, dikecualikan dari perkara yang cair, yaitu adud. Adud ulat, cacing. Jadi cacing ketika keluar dari belakang, tiba-tiba keluar cacingan. Cacingnya ini gimana? Suci. Tapi kalau berbarengan dengan kotoran ya mutanajis. Jadi kalau dibersihkan cacingnya ini suci. Nah. Juga setiap perkara yang keras, la tahilluhul ma'idah, yang tidak bisa dirubah oleh perut, yang tidak dirubah warnanya oleh perut, maka falaisa binajin, maka itu tidak najis. Contohnya kopi luwak. Nah, kopi luwak itu dimakan luwak. Jadi ada kebun kopi, di situ ada luwaknya. Dimakan luwak, kemudian pagi-pagi diambil sama yang punya kopi. Diambilin, dibersihkan. Nah, ini hukumnya suci. Falaisa binajin, maka tidak najis. Ataupun ada orang makan cabai, bijinya keluar. Itu bijinya kemarin tadi malam, bijinya sambel. Ini suci, bisa disucikan. Jadi bal yutahhiru bil ghusli, bahkan bisa suci
tetapi bisa suci dengan dibasuh. Kemudian wa ghuslu jamingil abwal, lan utawi basuh sekabehane piro-piro uyuh dan membasuh semuanya kencing. Wal arwasi lan tinja iku wajibun wajib. Membasuh semuanya kencing, baik kencingnya manusia ataupun kencingnya hewan. Baik mengenai badan ataupun pakaian ataupun lainnya, hukumnya wajib. Walaupun dari hewan yang halal dimakan dagingnya. Walaupun dari hewan yang halal dimakan dagingnya, termasuk itu sapi, termasuk kambing, domba, kerbau. Jelas di sini hukumnya najis. Kemudian wa kaifiyatu ghuslin najasah. Ingkanat musyahadatan bil ain wa hiya al musammah bil ainiyah takunu bizawali ainiha. Selanjutnya tata cara membasuh najis. Jangan sampai kita membersihkan najis langsung dengan memakai kain pel. Dipel langsung. Ini kotorannya, ini tai cicak, tai ayam langsung digosok. Ini tidak mensucikan tetapi meratakan najis, dan ini banyak yang melakukan. Makanya di sini dijelaskan tata cara membasuh najis apabila najisnya bisa dilihat dengan mata, yang dinamakan dengan najis ainiyah. Jadi ada bentuknya, ada warnanya. Jadi yang dikatakan najis ainiyah adalah malaha jirmun, najis yang ada bentuknya, otukmun ataupun rasanya, misalnya kencing asin, tapi nggak usah dicoba, nggak usah. Ataupun ada baunya, ada warnanya, ataupun ada baunya, itu namanya najis apa? Ainiyah. Jadi najis yang ada bentuknya, ataupun masih ada rasanya, ataupun ada warnanya, ataupun ada baunya, itu namanya najis ainiyah. Tata caranya adalah takunu, bizawali ainiha. Tata caranya dengan menghilangkan ainnya, menghilangkan jirimnya. Jadi menghilangkan ininya, jirimnya. Misalnya ini kotoran ini ayam, maka ini dihilangkan terlebih dahulu diambil. Ini pakai sabut kelapa misalnya, pakai daun yang kering misalnya, dibuang dulu. Kalau kencing ya pakai lap atau apa dulu, dibuang terlebih dahulu. Kemudian wa muhawwalatan,
wa muhawwalati zawali awsafiha. Kemudian melakukan untuk menghilangkan sifatnya. Kemudian menghilangkan sifatnya, min tu'min dari rasanya, alonin ataupun warnanya. Misalnya kencingnya kuning baru minum jamu, itu harus dihilangkan. Orihin ataupun baunya. Fa'im baqiyatu'mun najasah doro, apabila rasanya masih ada, maka itu belum bersih. Tapi ya dikira-kirakan, gak usah dijilat, gak usah, ya, dikira-kirakan. Aulonin ataupun warnanya, aurihin ataupun baunya. Asuro zawaluhu lam yaduro, yang sulit untuk dihilangkan maka tidak apa-apa. Misalnya tadi baru minum kunyit, baru minum jamu kunyit sehingga kencingnya kuning, sulit dihilangkan misalnya. Jadi bersihkan sudah sulit. Nah, biasanya itu bayi misalnya, itu sulit untuk dihilangkan maka tidak apa-apa. Kemudian wa ingka an najasah khairu musyahadah, apabila najisnya tidak bisa diindra, wahya al musammatu bil hukmiyah, yang dinamakan dengan najis hukmiyah. Misalnya kencing sudah 1 bulan di sarung misalnya, bau sudah enggak ada, warna sudah enggak kuning, kencingnya juga sudah enggak ada, sudah kering. Ini namanya najis apa? Hukmiyah. Maka fayakfi jaryul ma'i alal mutanajis biha walau marotan wahidah, maka cukup mengalirkan air di atas perkara yang terkena najis, maka cukup disiram dengan air, karena bentuknya sudah enggak ada, warnanya sudah hilang, baunya juga sudah enggak bau kalau sudah lama, jadi sudah tidak kelihatan. Itu namanya najis hukmiyah, hukumnya saja, maka cukup dengan mengalirkan air. Walaupun 1 kali. Sumastasnal musannifu minal abwal illa bolas sobiyyi alladzi lam ya'kulut ta'am, kecuali kencingnya bayi laki-laki yang belum makan makanan. Jadi kecuali kencingnya
bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan. Jadi masih ASI. Jadi bayi laki-laki. Jadi kalau perempuan beda lagi. Kenapa khusus bayi laki-laki? Karena di tanah Arab kegemaran menggendong bayi laki-laki lebih banyak daripada kegemaran menggendong bayi perempuan. Makanya diringankan. Jadi kalau bayi laki-laki yang belum makan selain ASI, ini dikatakan najis apa? Bukan, mutawasito. Kalau tadi najis mukhafafah, maaf. Namanya najis mukhafafah. Najis yang diringankan. Kalau tadi najis mutawasitoh, najis yang tengah-tengah. Najis mutawasitoh ada dua, ada yang ainiyah, ada yang hukmiyah. Kalau ainiyah pertama kali dihilangkan ainnya, bentuknya, jirimnya. Nah, baru setelah itu disiram sampai mengalir. Sampai hilang sifat-sifatnya. Kalau hukmiyah cukup disiram walaupun satu kali. Kecuali di sini adalah kencingnya bayi laki-laki. Tadi dikatakan wajib membasuh seluruh kencing dan tinja. Nah, di sini kecualikan, kecuali kencingnya bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan selain ASI. Jadi alladzi lam yatajawaz sanataini wa lam yakulut ta'am. Fa innahu yadhkuru birasil ma' alaihi, maka cukup disucikan dengan memercikkan air di atasnya. Cukup dipercikkan airnya itu sudah cukup. Ini. Wala yustarosu firosi sayalanul ma'. Jadi tidak disyaratkan airnya harus mengalir. Beda dengan tadi najis hukmiyah dan najis aini, ya itu harus mengalir. Dan tata caranya kalau najis ainiyah dan hukmiyah dan airnya itu sedikit, maka airnya harus yang disiramkan. Misalnya kangkung, ini kan biasanya ditanam di tempat-tempat yang banyak najisnya, dipupuk dengan pakai yang najis, maka jangan dimasukkan ke ember ataupun wadahnya, tapi disiram dari atas. Kecuali airnya banyak mengalir di sungai ataupun di tempat yang banyak airnya, nggak apa-apa, dimasukkan sayurannya itu.
Fa in akala sabiyu at-ta'am ala jitaghati husila boluhu qat'an. Jadi kalau sudah makan maka wajib untuk dibasuh, tidak cukup dipercikan. Wa kharaja bis-sabiyyi as-sabiyatu wal khungsa fayusalu min bolihima. Dikecualikan dari anak laki-laki, yakni anak perempuan dan waria. Bayi perempuan dan bayi wanita dan pria. Jadi punya dua alat kelamin. Maka wajib untuk dibasuh. Sampai di sini mungkin ada yang belum jelas. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Al-Hadisur Rabi'u, hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman, diriwayatkan dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Mas'udin, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan pada kami, wa huwa as-sadiqu al-masduq. Beliau adalah orang yang benar dan juga dibenarkan. Jadi orang yang benar dan dibenarkan. Itu Rasulullah. Inna ahadakum, sesungguhnya salah satu dari kalian, yujma'u khalquhu fi batni ummihi, kejadiannya dikumpulkan di dalam perut ibunya, arba'ina yauman nutfah, dalam waktu 40 hari dalam bentuk nutfah, masih bentuk mani, selama 40 hari itu. Summa yakunu alaqata misla dzalik, kemudian 40 hari selanjutnya menjadi segumpal darah. Jadi 40 hari yang pertama masih berupa sperma, kemudian 40 hari selanjutnya sudah berupa segumpal darah. Summa yakunu mudghata misla dzalik, kemudian 40 hari selanjutnya berupa segumpal daging. Summa yursalu ilaihil malak, kemudian
diutuslah malaikat kepadanya ketika kandungan sudah berumur berapa bulan? Umur 4 bulan. Kan 40 berarti 120 hari, udah 4 bulan, maka diutuslah malaikat. Fayang fukhu fihi ruh, kemudian ditiupkanlah ruh di dalamnya. Jadi setelah 4 bulan sudah ada ruhnya, sudah bisa bergerak, kadang ke atas ke bawah, ini sudah gerak. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan malaikat diperintahkan untuk menulis 4 kalimat. Pertama, bikatsbi rizqihi, menulis rizkinya. Jadi rizki kita sudah ditulis ketika kita umur 4 bulan di kandungan. Oh, Aisyah ini rizkinya sekian, semuanya sudah ditulis, enggak mungkin ketuker. Nih, misalnya ini jualan beras, wah ini beras lagi ya. Nanti bisa ketukar, enggak mungkin ketukar. Rizkinya sudah masing-masing, makanya jangan dengki dengan tetangga, semuanya sudah diatur rizkinya. Kita hanya berkewajiban menjemput rizkinya. Masalah jatahnya sudah memiliki jatah masing-masing, memiliki bagian masing-masing, nggak mungkin ketukar dengan temannya. Walaupun tetangganya sama-sama dagangannya, ada toko lagi, warung lagi, ya nggak apa-apa, memang sudah bagiannya masing-masing. Jadi nggak usah ribut dengan tetangganya. Juga wa ajalihi, kedua ajalnya. Jadi ajalnya itu sudah ditentukan. Oh, ini meninggal karena corona, meninggal karena jatuh dari pesawat. Oh, ini meninggal karena terbawa banjir, meninggal kecelakaan, meninggal karena sakit, meninggal tidak karena sakit. Semuanya sudah ditentukan. Kadang ada yang takut corona, ternyata pas tidur amblas ini sampai dibangunkan nggak bangun-bangun. Kemarin ada teman saya seperti itu. Mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah. Wa amalihi, dan juga amalnya juga sudah ditulis. Cuman kita supaya ikhtiar, berusaha, karena tidak ada yang tahu tentang takdirnya Allah. Tahu-tahu kalau memang sudah terjadi. Jadi jangan mengatakan, kalau mati corona mah corona. Kita harus tetap ikhtiar, baik ikhtiar lahir ataupun ikhtiar batin. Wasaqiyun aw sa'idun,
rugi dan untungnya. Kita menjadi orang yang rugi ataupun orang yang beruntung, semuanya sudah dicatat oleh malaikat ketika kita umur 4 bulan di kandungan ibu. Ini. Kemudian dijelaskan di sini bahwasanya manusia ketika tadi umur 40 hari, yang pertama ketika masih berupa nutfah, ini dikatakan dengan ayyamut tauhimah, hari-harinya ngidam. Tinggal musim mangga, minta mangga. Enggak musim misalnya jambu, minta jambu. Nih. Kadang ada yang aneh, minta makan tanah. Itulah namanya ngidam sesuatu kadang yang enggak ada. Tapi jangan sengaja, kadang nggak pingin, kadang pura-pura pingin, itu namanya ini memberatkan suaminya. Jadi ayyamut tauhimah, jadi 40 hari ini namanya hari-harinya ngidam. Sudah hampir jam 9, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini, baik dari kitab fikih yang menjelaskan tentang apa tadi, najis, mudah-mudahan kita di dalam menghilangkan najis ini sesuai dengan tata cara yang disyariatkan, sesuai dengan fikihnya, jadi diamalkan. Kalau sudah bisa diajarkan kepada yang lain biar ilmunya manfaat. Kemudian tadi dari hadis Al-Arba'in, hadis yang keberapa? 8? Oh, keempat. Ini menjelaskan tentang kejadian manusia 40 hari pertama berupa mani, 40 hari kedua berupa segumpal darah, 40 hari yang ketiga segumpal daging. Kemudian ketika sudah 40 hari yang ketiga ditiupkanlah ruh dan juga ditulis rizkinya, ajalnya, amalnya juga, untung ataupun ruginya. Dan juga ketika 40 hari ini, ketika sudah 4 bulan ataupun 40 hari yang ketiga, ini sudah dibentuk. Jadi mulutnya sudah dibuka oleh Allah, telinganya juga dibuka oleh Allah, matanya juga dibuka oleh Allah. Kemudian ini usus-ususnya juga sudah dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika 4 bulan biasanya berdoa bersama supaya diberikan keselamatan dan juga supaya diberikan anak yang bagus rupawan, bagus akhlaknya, dan juga bagus
dari segi bentuknya. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya ikhtiar, hanya berusaha, yang menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salimna 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 wal muslimin min afati dunya wa adzabil akhirah wa fitnati ma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana minas solihin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma ja'al hadzal makan al-ma'had usyaqil Qur'an wa ma haulahu makanan mubaraka. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Mari kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fikum.